Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sidang salat zuhur rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari dan saban waktu Allah masih berikan banyak sekali nikmat kepada kita. Walaupun di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, tapi tetap kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu semua menghitung semua nikmat dan rahmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan ridho ini pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umur akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Pada muqaddimah tadi, Al-Fakir memulai dengan satu surah yang insya Allah sangat masyhur dan kita hafal semua, yaitu Allah bersumpah demi masa. Sebelum ke taujih tentang ayat tersebut, pertama sekali Al-Fakir mengucapkan duka untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dan Masya Allah dalam beberapa pekan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya kita dengarkan, khusus Bapak-Bapak mendengarkan khotib berwasiat tentang bagaimana cara kita seorang muslim bersikap di tengah keadaan musibah seperti ini. Mari sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan doa. Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal fahsyai ma la yaksiful ghairuk. Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal fahsyai ma la yaksiful ghairuk. Allahumma dafa anna minal bala wal waba wal fahsyai ma la yadfa'u ghairuk. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kejadian hari ini kaum muslimin rahimakumullah, itu menandakan bahwasanya dunia ini makin ke ujung makin sakit, makin ke ujung makin mati nanti ujungnya. Karena memang Allah tekankan kepada kita semuanya bahwasanya yang namanya makhluk, yang namanya selain Khalik yaitu Allah, itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka dengan penuh kesadaran kita semua, pasti kita yakin bahwa diri kita semua akan merasakan yang namanya mati. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Begitupun dengan dunia ini. Bumi ini hidupnya dibatasi oleh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat waktu itu kaum muslimin rahimakumullah sangat sedikit Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka dalam surah Al-Hajj Allah tekankan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan di sisi Allah, di sisi Tuhan kalian, satu hari kita hidup di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Masyaallah muslimin. Artinya apa? Sangat-sangat singkat sekali hidup kita yang di dunia ini kaum muslimin rahimakumullah. Kalau bisa kita hitung mungkin 1 jam, 2 jam. Kalau dihitung secara usia dunia mungkin ada orang usia 60 tahun, 70, 80, sedikit mungkin yang sampai 100 tahun. Jadi artinya kaum muslimin kita itu hanyalah hidup 1 jam saja lebih kurang di akhirat nanti. Afwan di dunia ini ya sama dengan 1 jam di akhirat nanti. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai waktu kita yang hanya 1 jam tersebut, naudzubillah min dzalik, kita gunakan kepada hal-hal yang maksiat, kepada hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan waktu kita
yang kehidupan yang abad dan sarmada selama-lamanya demi hidup yang singkat, yang cuma 1 jam. Walaupun kita rasa hari ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masyaallah muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan Nabi SAW tekankan juga, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi, hidupmu di dunia itu seolah-olah seperti orang asing atau orang yang sedang melintasi jalan. Artinya apa kaum muslimin? Sangat singkat. Kita berdiri di daerah di barat, kiri kanan, menyeberang sampai di sana, dah sampai kita. Itu artinya apa kaum muslimin? Waktu kita sangat singkat. Dan Masya Allah, Nabi juga tegaskan kembali di hadis yang sahih. Nabi perumpamakan betapa kecilnya dunia ini dalam hal waktu dan kenikmatannya. Nabi perumpamakan dengan, jikalau kalian menyelupkan tunjuk kalian di samudra lautan, air yang terangkat itulah adalah dunia. Sedangkan air yang tersisa itu adalah akhirat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jikalau hidup kita di dunia yang singkat ini penuh dengan kenikmatan, nikmat sadonya Pak Ibu. Rumah megah, kendaraan ado, istri solehah, anak sukses, semuanya nikmat terus. Kita bayangkan, itu barulah setetes dari kenikmatan akhirat nanti. Dan na'udzubillah, kalau sebaliknya, na'udzubillah, semua na'udzubillah, kalaulah kita hidup sengsara banam, boy Pak Ustaz. Harta kurang, rumah tiada seperti kaum muslimin kita yang dilanda bencana. Makan tidak ada, dan segala macam kesengsaraan. Perlu kita bayangkan, perlu kita tekankan bahwa itu hanyalah setetes dari kerusakan, dari ketidakbaikan, dari kejahatan, dari keburukan yang Allah hadirkan di neraka nanti. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini sebagai pengantar, mari kita maksimalkan waktu kita yang hidup di dunia ini sangat singkat, kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin. Maka dalam satu kitab, Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala menulis kitab tentang ada rekomendasi amalan-amalan yang sangat ringan insya Allah, dan itu bisa memanen banyak pahala. Karena waktu kita hidup cuma 1 jaman Pak, Bu, lebih kurang di dunia ini, kita maksimalkan waktu tersebut untuk bisa memanen banyak pahala. Oh, jangan bicara haji, umroh terlalu berat. Jangan bicara tahajud segala macam berat. Apalagi ada yang modal pakai uang dan segala macamnya untuk beribadah. Ini adalah amalan ringan yang insya Allah tinggal namu saja. Yang pertama itu apa? Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 10 amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Atau kama qala Nabi SAW. Apa itu Bapak Ibu sidang salat zuhur rahimakumullah? Nabi menekankan beramal untuk kita banyak-banyak baca Al-Quran. Karena pahalanya sangat dahsyat tadi. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, itu dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikannya dikali lipatkan menjadi 10 nilai kebaikan. Dan Nabi tidak bilang alif lam mim 3 huruf, 1 huruf, tapi itulah 3 huruf. Maka bayangkan Bapak Ibu sedang salat zuhur rahimakumullah, kalau kita baru baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Itu coba kita hitung berapa hurufnya dan dikalikan 10, itu baru qiraatan. Sebagaimana kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW menuntut kita hanya qiraatan, bukan tilawatan Bapak Ibu. Karena qiraah dalam bahasa Nabi SAW, dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah membaca. Terlepas dari kalian, kata Nabi, paham atau tidak. Terlepas dari kita sudah fasih atau belum. Terlepas dari kita sudah mengamalkan atau belum. Penting kata Nabi, baca qiraah. Beda dengan tilawah. Kalau Allah nuntut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kalau Allah nuntut kita tilawah, karena apa? Tilawah itu lebih berat dibandingkan qiraah. Tilawah sudah paham, sudah bacaannya fasih, akalnya faham akan yang dibaca, dan tubuhnya mengikuti mengamalkan apa yang nilai dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini satu amanah ringan yang insya Allah sekali duduk Bapak Ibu qobliyah zuhur, baca 1 halaman, insya Allah kalikan 1 hurufnya 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain ada dihitung dengan bighairi hisab, tanpa hitungan. Maka itu halaman yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Apa itu Bapak Ibu? Amalan yang insya Allah ringan, yaitu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiahnya apa Bapak Ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak di jalan Allah itu perumpamannya seperti orang yang menanam satu biji. Yang mana satu biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai akan menghasilkan 100 buah. Artinya apa? Orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikali lipatkan 700 kali lipat. Belum ada embel-embel tentang ikhlas atau tidak. Yang penting kalian sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tumbuh seperti tadi, 700 kali lipat. Masya Allah, lebih dahsyat dibandingkan Al-Quran tadi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, nasihat dari Al-Fakir untuk kita semua dan diri saya sendiri, jangan kita tinggalkan satu hari, kecuali tadi yang pertama kita sudah baca Quran. Yang kedua sudah kita sedekah. Dalam bentuk hal apapun, tidak harus bentuk uang, bentuk jasa boleh, bentuk ide yang cemerlang juga boleh, dan segala macam yang baik-baik. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah dahsyat, dan ini Masya Allah sangat luar biasa, kata Nabi SAW. Man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ili. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menunjuki orang lain, barang siapa yang menasehati, yang mengajarkan, yang memfasilitasi orang lain dalam hal kebaikan, falahu ajru kafa'ili, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama semisal orang yang mengamalkannya. Kalau seandainya bapak sebagai seorang ayah menasihati anak, nak, qobliyah subuh itu pahalanya sangat dahsyat, nak, senilai dengan dunia dan seisinya, diamalkan sama anak kita, insya Allah ayah tadi akan mendapatkan pahala yang sama semisal anak yang mengajarkannya tadi, mendapatkan pahala juga seperti dunia dan seisinya. Dan lain sebagainya macamnya. Bersedekah kita ajarkan, baca Al-Quran, kita wakaf, kita fasilitasi orang untuk belajar Al-Quran, kita kasih wakaf Al-Quran, kita fasilitasi rumah untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, rumah untuk tholabul ilm, majelis ilmu, masjid, Masya Allah apalagi. Harus memfasilitasi kaum muslimin dalam hal kebaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita tidak berperan sebagai yang hadis yang ketiga tadi, mandalla ala khairin. Artinya apa? Kita harus menjadi pionir kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau ada bapak di tengah masyarakat, di satu nagari, bapak memberikan ide yang cemerlang, dipakai sama umat, sampai akhir hayat terus terpakai, ide tadi diamalkan terus, insya Allah pahalanya akan bapak raih, akan bapak panen di akhirat nanti tanpa bapak sendiri mengamalkan. Ya Allah, tiba-tiba ada pahala hafal Quran 30 juz. Tiba-tiba ada pahala berhaji. Tiba-tiba ada pahala jihad fisabilillah. Tiba-tiba ada pahala ini dan segala macam. Padahal diri sendiri tidak pernah mengamalkannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, balighani walau ayah. Sampaikan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh para ulama, walaupun hanya satu ayat. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi pengingat bagi diri kita. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Itu mungkin kaum muslimin rahimakumullah, 3 amalan yang dahsyat yang membuktikan waktu kita hidup dunia ini sangat-sangat singkat. Tidak tahu Bapak Ibu dunia ini usianya berapa lama lagi, tidak tahu usia kita berapa lama lagi. Mari kita amalkan. Jangan lewatkan satu hari kecuali kita sudah baca Quran. Jangan lewatkan satu hari kecuali kita sudah sedekah jalan Allah. Dan jangan lewatkan satu hari kecuali kita telah menunjuki orang, telah memfasilitasi orang dalam jalan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.